wabarakatuh. Puasonian, puasoan. Kalau puasoan preman tuh ina atau nakal kausar, puasa di rumah makan di pasar. Nah itu preman, ada? Itu preman. Nah mudah-mudahan Pak berharap anak-anak ini masih umur jagung, belum tuanya. Kalau kalian umur 80, 90, 100 tahun, wajar kalian tak puasa, tak kuat lagi. Karena syarat puasa itu nak mampu. Nak apa? Nak kuat. Jangan nak kuat. Nah, puasa itu harus nak mampu. Kalau tak mampu, tak boleh. Misalnya dia sakit kronis, tak boleh dia puasa. Paling dia bayar fidyah. Ya? Misal kalian berjalan jauh, kalian musafir 80-an kilometer jarak perjalanan kalian, boleh batalkan puasa, tapi tetap dibayar setelah bulan Ramadan. Lain halnya membatalkan dengan sengaja. Kalau membatalkan dengan sengaja itu besar dosanya. Dari awal sahur dialah duluan minum bir sahurnya, batal puasa. Masa pagi lengan mabuk. Itu ngada namanya sahur pakai bir, nggak masuk akal, ya. Nah itulah menyalahkan. Jadi anak-anak Pak yang Pak cintai, Pak sayangi, langsung baik karena waktunya sedikit. Sekedar pengetahuan kalian, mengasah, karena kan tema kita ini menambah wawasan keagamaan dan menebalkan iman. Puasa galo, ngomongnya tadi puasa galo, dari mulut puasa, tapi nah tak tahu. Dari kasat mata puasa, dijingok dari mana? Lesunya, saking nyamannya ada di sini tertidur. Puasa namanya wajar, tak apa, jangan ditahan. Kalau nak tidur ke, artinya nyaman nian ya. Jadi anak-anak perlu kalian perhatikan apa yang dikatakan oleh Ustaz Muhsin tadi. Puasa itu qaimun, artinya puasa itu lugatan. Istilahan tadi apa yang dikatakan oleh Ustaz Muhsin tadi, menahan diri dari yang membatalkan terbitnya dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, apa yang membatalkan puasa? Tadilah separuh disampaikan oleh Pak Febi. Ada 9 macam membatalkan puasa. Tahu? Apa? Langsung aja nih. Pertama, dicatat, jangan tak tahu. 1. Memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang anggota tubuh. Catat 5 lubang. 1 itu yang 1. Yang kedua muntah dengan sengaja. Catat, kaki tak tahu, kaki untuk kalian juga, untuk orang tua, untuk sanak kalian, untuk adik kalian. Yang ketiga hilang akal, gila. Hilang akal. Oke. Yang keempat, keluarnya cairan. Keluarnya cairan. 4. Oke. Yang kelima, haid. 6. Nifas. Nggak tahu nifas? Kalau sudah melahirkan tuh ada darah selama 40 hari itu netes terus darah itu. Nifas kalau sudah lahiran. Berapa tadi? 6. 1 lubang yang dimasuki. Kedua apa tadi?
muntah dengan sengaja. Yang ketiga, hilang akal. Keempat, keluarnya cairan. Kelima, nifas, haid, nifas, melahirkan. Yang selanjutnya 7, melahirkan. 1, 2, hilang 8 itu. 8 itu. 8, murtad. Nah, apa murtad? Ayo, apalah murtad? Hah? Nah, tak tahu murtadnya. Pindah agama, keluar dari keluar pindah mulai berat. Satu yang masuk lubang tadi, 2 muntah dengan sengaja, ketiga hilang akal atau gila, keluarnya cairan, terakhir bersenggama. Bersenggama, tahu bersenggama? Suami istri yang melakukan hubungan intim di siang hari. Nah, batal puasanya. Ada yang bercewekan, pacaran, batal puasanya. Begitu. Oke, Pak Jelasi, jangan ada tahu. Tapi ada 9 ini tadi, Pak Sultan sebenarnya itu terkacau oleh yang bersenggama sebenarnya di urutan ketiga. Jadi yang pertama itu ada lagi di hal-hal yang mendapat membatalkan puasa. Semuanya ada 9 rupa. Yang pertama, memasukkan sesuatu pada 5 lubang atau salah satu, yaitu mulut, hidung, juga telinga, jalan depan dan juga jalan belakang. Yang kedua, muntahnya dengan sengaja. Yang ketiga, yaitu bersenggama. Yang keempatnya, hilang akal. Yang kelimanya, metu bayu. Pak jelaskan. Oke, yang membatalkan pertama yaitu memasukkan 5 lubang di anggota tubuh kita yang berongga. Apa yang berongga? Mulut. Masuk makanan, batal puasa. Masuk minuman, batal puasa. Hidung, sengaja kalian masuk ke, batal puasa. Misalnya kalian mobil, batal puasa. Kalau mobilnya itu masuk ke dalam sini, langsung digorokkan, batal puasanya. Kalau telinga, kalau kalian ngerek-ngerek telinga pakai kacambat masuk dalam, batal puasa. Tapi ukuran bisanya cuma kelingking. Kalau lewat dari kelingking, mungkin kelingkingnya kecilnya terbawah ke sini, batal puasanya. Yang ngeri-ngeri kopeng, nah di rumah ngambil bulu ayam wong, lah ngambil bulu ayam wong, sakit lah, terzolimilah ayam itu, sakit dia keam. Oleh siapa? Marcel ngambil bulu ayam wong. Nah begitu, batal puasa. Jangan coba-coba, batal puasa. Jangan kalian tidak tahu, batal puasa nak jangan kelemahan. Lemaknya. Satu suku. Nah, batal puasa. Batal puasa. Lalu jalan depan dan jalan belakang, tentu kalian tahu ya, ada yang sembelit lah dikasih obat, dia arah lubangnya, baik yang sembelit nak berak susah dikasih obat di siang hari, batal. Kalau nak diobati pas sahur, obatilah. Misalnya sembelit, diobatilah. Jangan sampai salah. Nah, begitu juga kalian cebok. Ngomong maaf. Kalau cebok, atau apapun itu, jangan hanya salah satu jari, tapi perut jari yang digunakan. Kalau satu mengerue, jadi kita dikeruwe, batal puasa. Batal puasa. Ini hukum. Masuk ke lubang. Makanya kalau nak cebok, ini
ini perut jari, ini yang digunakan kalau di bulan puasa. Paham yang cewek? Ini hukum ya, ini yang dipakai. Jangan salah satu, kalau salah satu masuk batal puasanya. Paham? Cewek paham? Yang ada tahu, jadi sia-sia puasanya. Nah, habis lalu yang kedua muntah dengan sengaja. Wah, misalnya batal puasa. Batal puasa itu kan kata Ustaz, uang sakit itu boleh batal puasa. Ayo aku itu sengaja batalkan dosa besar dosanya, kecuali memang sakit nian ya. Mak aku ini sakit, kau tak muntah jam mah batal puasanya, dosanya besar ulang ya. Hati-hati. Lalu yang ketiga, bersenggama hubungan suami istri di siang hari. Kalau hubungan suami istri di malam hari silakan, kalau siang hari batal puasa. Suami istri bukan cewekan ya. Nah, yang kelima itu keluar air mani. Tak jelasnya ya, metu banyu. Siapa itu? Baik yang sengaja ataupun menghayal. Cewek ada yang asmara sobo tadi. Kata alhamdulillah tak batal puasa. Ini ada yang asmara subuh, bonceng ceweknya bulan puasa baru subuh tak batal puasanya. Ayo deh, batal puasa. Inilah yang dikatakan metu tadi. Bangkit syahwat lanang, bangkit syahwat cewek, batal puasa. Lah subuh lah batal belum. Sore, hari lah batal puasanya. Pakai modul cowok lah nyiap ke pertendangan. Jogging dikit-dikit. Biar kita tadi. Batal, jangan galak di modul si cowok. Jangan galak. Gak tahu kalau ada cewek juga itu. Biar kakak ini terkejut dengan aku. Itu lagi diamalkan dari ini. Jauh hindari hal yang membatalkan puasa. Nah, itu mengundang syahwat, metu banyu, metu batal puasa. Syahwat bangkit batal puasa. Walau tidak kalian jalan bersama, chattingan kalian. Ayang beb, aku kangen nih ya. Baca ada aku nih video callan, ayo. Ada, lagi. Batal puasa. Batal. Berhari-hari saling ada saling tidak. Betul ya weh. Maca Quran bukan minum irai. Ini kalau tidak apa nian. Pret lah. Hindari, namanya bulan puasa itu menahan diri dari yang membatalkan. Mampu tak kalian menahan nafsu kalian? Kalau cewekan baik kalian tak bisa nahannya, apalagi bermurid. Gimana itu? Nah, makanya maksimalkan di bulan Ramadan itu kita puasa yang sebenarnya. Di sinilah kita kumpul kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan biar terbiasa jadi manusia yang la'allakum tattaqun, jadi orang bertakwa, jadi baik. Kalian bakal jadi baik itu karena puasa kalian. Kalau betul puasa kalian di akhir Ramadan, kalian akan tercermin kepribadian kalian lebih baik lagi. Tidak seperti biasanya.
tidak seperti biasanya. Mungkin selama sebelum Ramadan itu males sholat, males belajar. Setelah Ramadan, karena betul Ramadannya, memang dia ngumpul ke kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, dia dapat kebaikan itu dan bakal terbiasa setelah Ramadan. Lalu yang keberapa? Itu sudah yang betul. Lalu hilang akal, seperti gila atau pingsan, mabuk. Oh, ini tadi mabuk. Sengaja melipir, sengaja beli tuak tadi bercampur minyak cap kapak, kopi, dulu sahur ini, mabuk, batal puasa. Atau pingsan, kena ayam, batal puasa. Gila batal puasa. Ada yang gila babi kan? Ada tak? Ada penyakit ini. Batal puasanya. Kamu tuh kan tahu dewe. Oke, jadi kalau kalian pingsan maka batal puasanya. Kalian gila batal puasanya. Paham? Mabuk batal puasanya. Lalu yang keenam, haid. Apa haid? Haid. Datang tamu. Metu tamunya kan? Tamu apa? Menstruasi. Cewek yang datang bulan. Ada yang datang bulan ini? Jawab ini. Siapa yang tidak puasa pada hari ini, kita khawatirkan, kita curigai. Mungkin dia head. Mungkin dia head. Pemerintah atas asis. Oke, head. Tak boleh puasa, jangan aku nak puasa. Tak boleh, haram hukumnya. Kalian memaksakan waktu hendak puasa, haram hukumnya, boleh dosa. Tambah banyak dosanya. Tak wajib kalian puasa kalau head. Kapan semayangnya? Setelah puasa, pas dah head. Itu paham? Kaki yang lanang tak tahu, payu kamu ini, bini kalian, payu tahun ini dek puasa, puasa, berdosa kamu, berdosa. Jangan maksa ke bini kalian yang head, kalian suruh puasa, berdosa. Kakinya. Oke, lalu yang ketujuh itu Nifas itu wong sudah melahirkan ada darah itu sudah mutus kadang netes sampai 40 hari baru selesai. Jangan memaksakan sudah lahiran langsung puasa. Dan betul baju anak-anak ngedot. Perlu nutrisi, perlu makan yang banyak. Jangan puasa, jangan maksa ke puasa. Maksa ke puasa batal, puasanya berdosa. Tuh, lalu yang melahirkan, tak kado pas melahirkan tuh, tak kata daya puasa, mati kamu. Wong awak nak lahiran, aku puasa. Dok, aku nak puasa, aku dah galak, tinggal ke puasa. Kau tu nak lahiran, tiga. Dia beri nafas, baca lagi. Nah itu yang bahaya, itu bahaya. Tarik nafas, tidak tertarik lagi, dia kata tenaga, mati. Hati-hati, jangan memaksakan untuk berpuasa. Kalian juga jangan maksa tuh. Kau kan nak jadi wanita muslimah, puasa walau kau kelahiran, nah dosa kamu. Mati ini kamu, ganti yang lain. Nah itu pikiran mereka. Gawat. Lalu yang ke-8 melahirkan murtad. Siapa yang murtad itu? Orang yang keluar dari agama. Kalian muslim? Nah, aman. Ada sebahagian ulama mengatakan
yang tidak sholat sengaja meninggalkan sholat, itulah yang murtad dari agama, batal puasanya. Sengaja meninggalkan, dalam tanda kutip sengaja. Tak mana yang dikatakan sengaja? Kata Nabi, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara biharam. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka kafir, menyatalah ia. Nah, keluar dari agama. Sebahagian ulama mengatakan yang sengaja itu yang kayak ini. Yasin, payah sholat. Untuk apa sholat? Dapat dia juga murtad, keluar. Murtad itu. Atau nang pagi sholat. Pak, kok apa sholat? Aku ni nak belajar lah. Itu apa sholat? Murtad. Kecuali ada yang terkecuali, misal, ayo sis kita sholat aku lagi ini bentar baik, lewat bentar baik, apalah besok bentar baik, aku ada nak ngomongi dengan mama aku ya, lewat. Nah itu melalaikan, itu tergolong fasik, cuma perusak dalam agama, bukan keluar jalur dari agama. Nah tapi yang tadi sengajanya untuk apa sholat? Penting apa sholat? Murtad dia, langsung keluar agama, syahadat lagi. Kalau dia nak Islam, ibadah dia tak bakal diterima lagi, baik dia sedekah tak diterima lagi di akhirat. Di dunia tetap dikasih balasan, tapi akhirat tak kasih balasannya sama sekali. Kalau murtad, kalau kalian tak pernah terkata itu, mulailah sekarang syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, nah itu yang murtad. Nah yang apa bahasa tadi yang galak asmara sobo tadi, hati-hati, nah batal puasa. Yang cewek ini galak merewangi mamanya sahur, ya dah. Nah, taruh tak dibangun nih, taruh bersimut. Ayo nak sahur, ayo merewangi mama nih lah. Semut lagi tarik, ditelepon oleh Firly, langsung telelet ayahnya saking nyong alarm di rumah tak baca mangun, walaupun lagi ketok ini, bangun, tak bangun. Kalau cowoknya nelpon tanpa ada tindakan nyepak, depak, kentut, nah ini bisa dikentuti. Ngaku kalau kentut batal, ya. Jadi apa? Inilah yang jadi masalah. Hati-hati bercewekan, batal puasanya. Kalau betul kakinya, sahabat kalian naik, batal puasa kalian. Makanya hari ini deklarasi kita putus cinta. Siap deklarasi, bersumpah dengan Allah, demi Allah. Ayo semuanya, siap. Ayo angkat tangannya, deklarasi putus cinta hari ini. Ayo ikuti Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, pada hari ini kami siap putus cinta. Demi Allah, kami ingin membahagiakan kedua orang tua kami. Deklarasi mereka. Jangan mudik ke sana demi Allah. Aku kecewa lagi. Dosa kan. Deklarasi itu. Tak ingatkan lagi. Cewek tua deklarasi. Siap. Siap deklarasi. Ayo angkat tangannya. Ayo angkat tangannya, kita deklarasi hari ini. Rekam SD, rekam. Saksi hidup, saksi dengan Allah juga. Ayo.
Angkat tangannya. Ya, oke, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal, mulai hari ini, aku putuskan cintaku kepada cowok itu. Tak berani anak kalian yang tak cintai. Oke, kita ingat lagi. Oke, tadi Pak Tojo salah satu dari kalian ini jelaskan, sebutkan macam-macam yang membatalkan puasa tadi, ya. Iko, mulai dari cowok dulu ya, yang berpeci dulu. Nah, tahu. Apa yang membatalkan puasa tadi? Satu. Kencing. Muntah. Dengan sengaja. Apalagi sampai 9. Nifas. Sudah 5 lubang. Apa lubang itu? Oh, terus pabrik mentega, pabrik minyak. Ya, pabrik mentega, pabrik minyak. Kau inilah dialog sih nggak dikasarin. Gawat dia. Lagi halus sih, pabrik mentega, yang mentega itu kan padat, ya, kan? Pabrik minyak itu kan cair. Nah, susah. Lain jalur baik, posisinya sama di satu wadah. Iya kan? Ada metunya minyak, ada metunya mentega. Nah itu kurang paham, jelas lagi kasarnya tadi. Ya. Terus 4. Haid tadi juga. Terus haid tadi nifas deh. Nifas. Apa lagi? Betul cairan. 6. Hilang akal. 7. Hamil duluan. Hamil duluan mama. Bersenggama. Yes. 8. Murtad. Yang 9 gimana? Melahirkan. Oke. Yang cewek sekarang. Jangan dulu. Masker beda. Ini. 1. Hilang akal. 2. Haid. Melahirkan. Murtad. Nifas. Lima lubang. Metu bangun. Itu udah jadi hilang akal.